Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, pemirsa Tribun Jambi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini bersama saya, Dedi Rahmawan. Di studio Mojok Tribun Jambi telah hadir dua narasumber kita dari KPID Provinsi Jambi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi. Baiklah, saya sapa dulu. Di sebelah kanan saya ada Bang Joni. Selamat siang, Bang. Siang. Beliau ini Ketua KPID Provinsi Jambi, Bang, ya. Siap. Periode berapa nih, Bang? Periode 2021-2024. 2021. Periode kedua ya. Ya. Dan beliau periode kedua di KPID Provinsi Jambi. Lalu selanjutnya yang di paling ujung ada Bang Asriadi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau wakil ketua, Bang, ya. Wakil ketua. Wakil Dipercaya ketua wakil ketua. KPID Provinsi Jambi. Baiklah, Tribuners, kita akan berbincang seputar apa sih kiprah KPID di Provinsi Jambi. Selama ini seperti apa? Mungkin kita belum banyak mengetahuinya, sementara padahal mereka sudah bekerja. Oke lah, saya akan ke Bang Joni dulu. KPID sudah hadir sejak sekitar 2011-2012. 11-an tahun, Bang, ya? Ya, di Jambi. 11 tahun. Berarti sudah ada berapa kepemimpinan itu, periode? 5 ya. 5. Setahu saya ya, itu ada ketuanya ada Bang Arwadi pertama, habis itu ada almarhum Pak Tohri, kemudian ada Arif Usman, dan saya. Salahuddin? Itu rolling, periode iya. mereka. Oke, berarti 4 atau 5 tadi? Ya. Oke. Bang, bisa dijelaskan, KPID kan Undang-Undang 20 ya? Undang-Undang 32. Undang-Undang 32 tahun 2002. Oke. Apa sih, Bang, peran dan fungsi KPID itu sendiri? Ya baik, kalau berbicara peran, KPID itu berdasarkan undang-undang perannya memang menjamin masyarakat mendapat fungsi peran dan fungsinya itu menjamin masyarakat mendapat informasi yang layak dari media penyiaran. Kemudian menjaga stabilitas roda penyiaran yang ada di setiap daerah maupun di pusat. Kemudian memang mengawasi konten-konten siaran. Secara penjabarannya seperti itu, dan secara detailnya memang itu ada di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang tugas dan peran dan fungsi KPID. Artinya memang kalau ditarik garis sempitnya, memang KPID ini memang mengatur regulasi, kemudian menjaga konten-konten siaran dan menjamin masyarakat mendapat siaran yang sehat dan mendidik. Wasit lah, Bang, ya? Wasit lah dalam permainan sepak bola ya. Oke. Ya baik. Tuh. Oke. Kalau Bang Asriadi, ini periode pertama, Bang, ya? Iya, periode pertama. Kalau Abang sendiri lah, kira-kira apa sih yang akan diberikan lah sebagai bekal untuk Abang terjun di KPID ini mungkin? Mungkin dengan latar belakang atau... Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua tadi, sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002, bahwasanya salah satu peranan yang sangat vital, sebenarnya KPI atau KPID itu mempunyai peran yang sangat luar biasa, istimewa, karena bisa jadi katakan KPI sebagai regulator, kemudian sebagai eksekutor, sebagai sekaligus sebagai controlling, pengontrol. Jadi kita yang buat regulasi, otomatis KPI pusat ya, sebagai buat regulasi, kemudian kita yang menjalankan, kemudian kita juga yang melakukan pengawasan. Ini sangat luar biasa. Kalau lembaga-lembaga lain mungkin yang buat regulatornya lain, kemudian pengawasannya lembaga lain. Kita ini yang istimewanya. Nah, ini ke depan memang lembaga ini seperti yang kita sampaikan tadi memang sangat luar biasa. Saya bukan tidak sepakat apa yang disampaikan Pak Joni tadi, antar KPID antara tiada dan tiada. Sebenarnya sudah banyak hal yang sudah kita lakukan periode-periode sebelumnya, mungkin tidak terpublikasi lah mungkin ya, tidak di blow up sedemikian rupa. Mungkin sampaikan Ketua tadi ada keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, banyak faktor. Tapi ke depan dengan potensi yang kita miliki, dengan sumber daya yang kita miliki, kita siap membawa, soalnya paling tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Yang baru, yang bagus kita pertahankan, tetapi program ke depan akan ada inovasi-inovasi. Oke lah. Kalau saya detilkan lagi mungkin dari Bang, kalau misalkan Bang Joni tadi ya udah periode kedua di KPID, mungkin Bang Asriadi mungkin apakah ini dunia yang baru atau mungkin dengan latar belakang sebagai mantan jurnalis mungkin punya apa sih kira-kira yang bisa nanti lah
bekal untuk di KPID mungkin. Iya, siap. Mungkin Sebenarnya jaringan Oke, sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi ini baru ya. termasuk passion lah. Passion bagi saya malah back to nature ya, back to kembali ke habitat. Habitat, sebenarnya. Saya dengan Bung Deddy juga tahu persis kita pernah menjadi salah Kawan. satu inilah di Jambi Independen di grup Jopos. Kemudian kita juga pendiri Jack TV. TV, Jambi Express, kemudian di Radar Bute. Kemudian di Radar Tebo, abang juga dulu mungkin sebagai pimpinan di situ, membuat radar baru. Kemudian terakhir saya sendiri menjadi anggota KPU Sarolangun. Nah, mungkin pengalaman ini ke depan insya Allah dengan komunikasi dengan media penyiaran, kemudian dengan kawan-kawan wartawan, kemudian dengan lembaga lain, apalagi sampaikan ketua tadi, ketua sekaligus saya sebagai wakil juga berkaitan dengan sebagai anggota dari kelembagaan, bidang kelembagaan. Jadi hubungan antar lembaga, hubungan dengan lembaga lain ini menjadi tupoksi kita. Itu tidak asing lagi lah dengan dunia Tidak asing penyiaran. lagi ya. Ini balik ke habitat sebenarnya. Ya kita lah. Kamu ya kita. Ya artinya kita berharap ini kan periode baru Bang ya, periode baru tadi belum nyampe 1 bulan. Belum. Artinya dengan tenaga baru, energi baru, wajah baru, kita berharap ada sesuatu gebrakan lah ya dari KPID. Oke, Bang Joni, kita di Jambi ada berapa sih stasiun televisi, berapa radio kalau untuk seprovinsi itu? Kalau untuk jumlah semuanya sekitaran 75. 75 ya. 75. Oh, Secara spesifiknya berapa televisi dan berapa radio, saya cuma sejauh ini televisi itu ada di Jambi, itu ada Jambi TV, ada Jack TV, ada Bungo TV, ada TPRI. Itu lembaga penyiaran swasta. Kemudian ada lembaga penyiaran berlangganan, itu TV-TV kabel. Ya memang hari ini dengan regulasi yang ada, dengan periode baru ini kita akan membuat suatu gerakan memang terkait penyisiran lembaga-lembaga penyiaran yang berlangganan ini, kayak TV kabel segala macam. Karena memang hampir permasalahan semua KPID yang ada di daerah yang ada di Indonesia ini terhadap lembaga penyiaran berlangganan ini hampir bermasalah, karena memang ada teman-teman kita lembaga penyiaran tidak berizin. Maka memang kalau data spesifiknya terhadap lembaga penyiaran berlangganan ini hari ini belum bisa kita publish, karena memang ada beberapa lembaga penyiaran berlangganan tidak berizin. Maka dari itu memang nanti saya dan teman-teman akan membuat kerjasama yang dengan lintas sektoral terhadap permasalahan ini. itu lokal berarti Bang ya? Lokal. Penyiaran Lembaga penyiaran berlangganan itu lokal. lokal ya. Berarti artinya nanti penertiban mulai dari perizinan dulu berarti Bang, Ya, agar bagaimana perizinan, mereka kemudian memenuhi. dengan kita koordinasi dengan Balmon terkait permasalahan itu, karena memang ini kan merugikan negara Oke. terhadap itu. Kalau dari masyarakat mungkin dari ini ada yang dirugikan ya, dalam arti apa ya? Mungkin lebih sebagai konsumen tidak ada ya mungkin ya. Kalau Karena secara konsumen ini tidak ada sih. Artinya memang begitu dia bayar dia dapat tontonan. ya. Tapi memang secara pendidikannya itu kena. Karena memang begitu dia tidak berlangganan, kita tidak bisa memantau itu. Kita tidak bisa memeriksa siarannya seperti apa, karena memang kita tidak tahu nih, ini lembaga penyiarannya itu bersiaran atau bagaimana, kan tidak tahu kita terkait masalah konten segala macam. Kalau memang dia ada izin ke kita bisa monitor itu, kita bisa kontrol itu, kita bisa memantau itu gitu. Nah, kalau tidak kan susah kita bagaimana memantau kalau kita tidak tahu ini ada lembaga penyiaran berlangganan yang hadir gitu. Ini bisa jadi polemik baik di tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pemerintah. Oke. Berarti itu salah satu tugas kita yang akan kita Ya, itu tangani lah, Bang, ya. tugas dari dulu sebenarnya terkait permasalahan itu, karena memang belum selesai, karena memang ya kita berupaya seperti nari rambut dalam tepung. Tepung ya. Permasalahan selesai tapi tidak ada polemik yang muncul pasca itu. Oke. Selanjutnya Bang, mungkin ke Bang Asriyadi. Sekarang ini saya ingin fokus ke masalah soal peralihan TV analog ya, analog digital. Analog switch off. Itu seperti apa sih nanti penerapannya di Jambi? Sudah sejauh mana sosialisasi kita mungkin ke pihak televisi ataupun radio seperti itu? Karena saya baru tahu juga ternyata ada 73 ya. Total banyak juga itu. Silakan.
Ya, sebelum ke situ saya lebih kepengen mungkin melengkapi apa yang dinambah ya sampaikan ketua tadi. Tidak hanya perizinan ya, kita sejalan nih nanti. Masalah penguatan kelembagaannya gitu ya. Pelembagaan ini juga penting gitu. Karena kalau suatu lembaga tidak kuat, maka tidak akan jalan gitu. Dari strukturnya sudah kita lakukan, kemudian pembagian tugas sudah kita lakukan gitu. Kemudian kan ada 3 bidang, kemudian bidang penyiaran, kemudian bidang pengawasan. Kemudian bidang isi perizinan, kemudian ada bidang kelembagaan. Ini sangat penting, ini sudah kita lakukan. Ada ketua koordinator bidangnya Pak Aryadi, kemudian ada Pak Ihsan, kemudian ada Pak Nazmin, kemudian ada Pak Fajar, Pak Fajri. Nah, ini kita sudah melakukan konsolidasi internal, penguatan internal. Begitu dia dengan jajaran sekretariat. Nah, ini penting, termasuk masalah anggaran juga. Ini ke depan akan kita lakukan. Nah, ini sangat penting. Di samping yang disampaikan ketua tadi masalah perizinan, kemudian pengawasan isi siaran. Nah, ini sangat penting karena isi siaran ini sampaikan ketua tadi harus mendidik, harus informatif, tidak mengandung hoax segala macam. Nah, ini penanggal seperti ini yang kita pantau. Gitu. Apalagi ke depan ini yang disampaikan Bung Dedi tadi, adanya program dari pemerintah itu ASO, Analog Switch Off. Jadi 2002 nanti bulan November kedua ya, tanggal 2 November itu sudah TV analog tidak ada lagi gitu. Nah, ini mungkin akan ditambah oleh ketua proses izin terakhir, proses pelaksanaan terakhir seperti apa. Nah, saya ingin menambahkan masalah pengawasan isi siaran tadi. Kita sangat menghargai namanya diversity of content. Keberagaman konten itu kita tidak membatasi itu, selagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin tidak mengandung pornografi, porno aksi, kemudian tidak mengandung kekerasan, kemudian ada aturan tersendiri. Ini yang kita, bahasa kami mungkin diplototi. Kita sudah menyiapkan. Memang sebenarnya alat controlling yang kita memiliki, tapi sejak 2012 bantuan dari pusat itu memang kondisinya tidak baik, rusak, ada beberapa titik tidak maksimal lah pengawasan kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi, kita berterima kasih juga ketua ya. Dan 2021 ini kita diberikan kepercayaan untuk pengadaan alat controlling itu. Nah, jadi semua televisi, semua penyiaran yang ada di Jambi akan kita kontrol di situ. Nanti ada suatu ruangan khusus, nah di situ akan dipantau. Seperti yang sampaikan ketua tadi, ada 75 penyiaran, baik televisi maupun radio. Jadi ada juga televisi yang sistem SSJ.